Mirhabar Kadaslat, Nasr Senes, ketemu lagi dengan Eliza Alvareza nih teman-teman ya. Banyak banget nih yang request tentang pemilihan jurusan ya, khususnya bagaimana caranya pemilihan jurusan di Masagena Edukasi nih. Nah, selain itu aku juga mau share tentang sedikit tips lah ya buat teman-teman dalam mempersiapkan berkas beasiswanya. Kira-kira apa aja sih yang perlu teman-teman siapkan selama masa persiapan apply ini teman-teman. So don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Guys, saat ini lagi hujan nih ya, jadi aku sambil nunggu hujan kan gak mau boring kan. So aku mau share tips dan trik nih untuk kalian ya teman-teman ya. Kebetulan aku ada di dalam kelas aku saat ini ya. Ini kelas tomer aku guys. Aku di T8, itu meja hojamnya. Nah ini temen aku, dia orang Somalia. Hello Nassersen, Nerelisen. Adını memnun oldum. Tim arkadaşım Indonesian var. Çok iyi. Teşekkürler. Guys ya, tadi aku udah sedikit praktes bahasa Turki sama temen aku yang ada di kelas, dia orang Somalia, udah kenalan. So teman-teman, untuk pemilihan jurusan nih, khusus untuk Masagena, sebenarnya ini klasik banget sih pertanyaannya, tapi bolehlah ya aku spill dikit dan juga aku kasih tips dan triknya dalam pemilihan jurusan nih untuk S1 atau S2 ya teman-teman ya. Setahu aku ya teman-teman, kalau tahapannya untuk beasiswa Masagena sendiri itu pertama kalian harus yang namanya bayar biaya pendaftaran ya teman-teman ya. Terus setelah biaya pendaftaran, terus nanti kalian akan dapat konfirmasi pembayaran, itu kalian tinggal submit aja di aplikasinya. Itu pernah kira aku kasih tahu, tapi bolehlah aku kasih tahu lagi tutorialnya. Setelah kalian menyelesaikan pembayaran itu teman-teman, dilanjutkan untuk pengisian aplikasi. Nah, syarat-syarat yang dibutuhkan apa aja? Tentunya teman-teman udah pada tahu kan ya. Teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau syaratnya itu ya yang pertama yang pasti ijazah, transkrip nilai, terus juga paspor. Kalau misalnya teman-teman belum ada paspor gimana? Ya teman-teman bisa ganti dengan KTP ya teman-teman ya. Nah terus kalau misalnya untuk pengisian KTP orang tua, itu kalau misalnya orang tuanya ada yang udah nggak ada lagi, itu bisa itu ya di skip aja ya, cukup satu aja, ibu atau ayah atau wali ya teman-teman ya. Itu bisa digeneralkan. Kemudian untuk paspor, nah untuk pengisian esai itu teman-teman bisa di pending ya, itu sampai Juli, bisa dicicil aplikasinya kalaupun belum ada paspornya, belum ada ijazahnya. Terus kalau misalnya untuk kelas 12 itu bisa diganti teman-teman, bisa diganti dengan surat rekomendasi dari sekolah kamu ya teman-teman ya. Misal nih posisinya kamu belum selesai kelas 12, tapi kamu pengen apply beasiswa Masagena nih, itu bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ganti aja ijazahnya itu dengan surat rekomendasi dari kepala sekolahnya, itu ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang syarat ini sebenarnya udah aku jelasin sebelumnya di tutorial untuk beasiswa Masagena ya teman-teman. Ya cuman aku sengaja perjelas dikit biar teman-teman udah dapat reminding dari aku ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hal-hal yang sering ditanyakan juga itu tentang usia ya teman-temannya. Ada nggak sih batasan usia untuk beasiswa Masagena sendiri? Nah kalau setahu aku sih nggak ada batasan usia ya teman-teman ya. Bahkan untuk untuk beasiswanya sendiri ini teman-teman nggak butuh yang namanya sertifikat bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalaupun kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Turki, don't worry, be happy ya teman-teman ya, kalian tetap akan bisa apply beasiswa baik S1 ataupun S2 gitu. Oh iya teman-teman, sebenarnya batasan usianya itu bukan dari beasiswanya ya teman-temannya, tapi unitnya teman-teman. Biasanya kalau unitnya itu memberikan standarisasi ya, kira-kira S1 minimal berapa, S2 minimal berapa gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari beasiswanya sendiri nggak ada batasan, tapi kalau dari univnya itu ada batasan. Oke teman-teman, kita akan ke pilihan univ dan juga jurusan ya teman-teman. Oke, selama yang saya ketahui teman-teman, kalau di beasiswa Masagenanya sendiri itu mereka punya yang namanya daftar universitas dan juga daftar SPP ya teman-teman ya. Daftar SPP ini mungkin kalian bisa langsung hubungin admin dari beasiswa ini sendiri. Kebetulan kalau misalnya kalian klik itu kan ini loh, ini YouTube bukan, maksud saya Instagramnya Masagena, terus kalian klik ini nih tanda link ini kan langsung mengarah ke websitenya mereka ya. Nah di website itu tuh ada namanya kontak admin teman-teman, dan juga teman-teman bisa tanyakan secara langsung kira-kira pertanyaan seputar pemilihan jurusan dan universitas yang tersedia di Masagena ya teman-teman ya. Saya ya teman-temannya, Masagena ini punya link ke berbagai universitas, itu lebih dari 15-20 universitas teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman bebas mau pilih ke univ mana aja. Nah begitupun dengan jurusannya teman-teman ya. Cuma setahu saya teman-teman, kalau misalnya khusus buat beasiswa ini teman-teman minimal pilih 3 jurusan teman-teman, dan itu teman-teman juga bisa milih 3 universitas teman-teman, setahu saya ya teman-teman ya. Nah teman-teman langsung bisa klik di bagian menu aplikasi. Menu aplikasinya itu ya bentuknya seperti ini. Terus di situ ada isi data diri, kemudian setelah data diri itu ada tempat pengisian essay, ada juga submit untuk ijazah dan juga transkrip nilai. Ada transkrip nilai 1 dan 2, maksudnya itu bolak-balik ya teman-teman ya, karena biasanya transkrip nilai itu bolak-balik gitu, dan juga ijazah juga bolak-balik gitu teman-teman. Terus pertanyaan lain sering ditanyakan itu beda transkrip nilai sama ijazah apa ya? Beda lah teman-teman ya. Kalau ijazah ya ijazah, isinya hanya nilai terakhir kalian ya ketika kalian ujian, ketika kalian ketika kalian atau ujian akhir, itu biasanya tergantung di ijazah. Kalau untuk transkrip nilai biasanya itu transkripnya isinya semua nilai kamu dari semester 1 sampai semester 6. Itu sih setahu saya ya teman-teman ya. Kalau untuk info lebih jelasnya kalian boleh tanyakan langsung ke kepala sekolah kalian, ke guru kalian, ke teman-teman yang udah lulus di sekolah kalian, karena setiap sekolah tuh punya standarnya masing-masing teman-teman. Jadi setiap sekolah itu ada yang ijazahnya pakai bahasa Arab, ada ijazahnya pakai bahasa Inggris, ada juga pakai bahasa Indonesia. But menurut saya itu is okay ya teman-teman ya, karena kalau di Masagena sendiri ini kalian nggak perlu namanya mentransit ijazah kalian dalam bahasa Turki atau bahasa Arab atau bahasa Inggris, karena dari Masagenanya sendiri memfasilitasi kalau misalnya kalian dapat beasiswa. Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, mulai dari ketika saya apply beasiswa Masagena, saya kan kebetulan S2 ya teman-teman ya. Nah itu waktu itu saya submit ijazah terakhir saya, transkrip nilai saya itu dalam bahasa Indonesia teman-teman. Kebetulan kalau dari univ saya ini nggak berbahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi setelah saya sampai ke Turki, itu ijazah dan transkrip nilai saya itu
eh, mereka mereka transkripkan dalam bahasa Turki itu buat kebutuhan saya ketika nanti saya apply ke Univ teman-teman. Dan mereka juga udah memfasilitasin saya buat daftar di Tomernya teman-teman. Jadi saya udah didaftarin 5 level itu Tomernya sebelum saya berangkat ke Turki. Ke pemilihan jurusan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pemilihan jurusannya tadi teman-teman kalau di beasiswa itu teman-teman boleh memilih 3 univ. Apa kalian mau pilih Istanbul, Sakarya, Ankara, atau kalian pilih univ-univ yang worth it yang banyak orang Indonesianya boleh, atau kalian pengen univ-univ yang dia di wilayah kecil tapi orang Indonesianya nggak terlalu banyak, itu juga boleh teman-teman. Kayak misalnya Bursa, kayak misalnya Bursa itu univnya bagus ya teman-teman ya. Univ yang recommended Barton, Uludak, terus juga kalian juga bisa coba Dunpur Pinar karena banyak teman-teman saya di sana. Terus teman-teman juga bisa pilih Anadolu, teman-teman juga pilih universitas yang paling terkenal ya pasti kota-kota besar, tapi tidak memungkinkan juga teman-teman pilih sesuai dengan univ yang kalian inginkan. Cuman saran saya ya teman-teman ya, kalian bisa riset dulu. Misalnya kalian mau pilih di Sakarya nih, kebetulan saya kan di Sakarya University ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen daftar ke Sakarya, kalian riset dulu tuh Sakarya itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, apakah banyak orang Indonya atau enggak, ataukah ada PPI-nya, Perserikatan Pelajar Indonesianya yang ada di Sakarya, atau teman-teman bisa tanya-tanya dengan orang-orang yang udah kuliah di Sakarya. Teman-teman juga boleh riset kecil-kecilan dengan cari di YouTube atau cari di Instagram, cari di mana-mana itu orang-orang yang pernah kuliah di Sakarya. Jadi teman-teman sebelum berangkat itu ada testimoninya dulu teman-teman ya untuk pemilihan universitas itu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman mau pilih jurusan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus riset dulu nih kira-kira akreditasi seperti apa, terus juga teman-teman tingkat peminatnya, terus juga nanti kalau misalnya kalian udah sampai ke Turki, ijazah kalian bisa kepake apa enggak. Kalau kalian balik ke Indonesia, apakah perlu disetarain dulu ke Kemendikti atau enggak. Nah, itu semuanya harus kalian pertimbangi ya teman-teman ya. Nah, kalau di Masagena sendiri kalian diberi pilihan 3 jurusan teman-teman. Boleh sesuai dengan background kalian, misalnya kalian dulu S1-nya itu pendidikan, pengen S2-nya pendidikan juga boleh, atau kalian pengen change jurusan gitu loh, misalnya S1-nya itu hukum, S2-nya pengen ekonomi, itu boleh juga ya teman-teman, gak ada kriteria khusus ya. Kalau misalnya kalian S1 kalian dulunya IPS terus nanti pengennya ambilnya kimia juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian IPA tapi kalian pengen pilihnya sosial juga nggak apa-apa. Jadi minimal teman-teman punya 3 pilihan teman-teman ya. 1 pilihan yang benar-benar yang kamu inginkan, 2 pilih jurusan yang kira-kira worth it ya, maksudnya dalam artian itu bisa menjual nanti ketika kamu tamat dan juga bisa berguna untuk masa depanmu. Terus yang ketiga ini kamu boleh banget pilih jurusan yang sesuai minat kamu atau tidak sesuai minat kamu, atau juga pilihan terakhir ya namanya ya, itu kayak untung-untungan aja lah. Kira-kira ini kalau misalnya pilihan ketiga itu adalah pilihan yang benar-benar bisa kamu pertimbangin sebelum kamu milih. Yang jelas kalau menurut aku ya teman-teman ya, kamu tuh harus tahu dulu basic kamu tuh apa, kira-kira tujuan kamu apa, ketika kamu lulus mau ngapain, kira-kira tujuan kamu untuk daftar ke univ tersebut, jurusan tersebut kira-kira worth it nggak untuk masa depan kamu dan juga masa depan bangsa. Karena ya teman-teman ya, aku mau jujur aja, misalnya kamu nanti pengisian IC-nya, aku kan udah kasih tips pengisian IC ya sebelumnya teman-teman ya, bisa langsung kepoin di sini ya teman-teman. Itu aku kan bilang tuh ada 5 poin yang ditanyakan sama pihak Masagena tuh untuk kebutuhan IC kalian. Nah teman-teman, jika bisa teman-teman, jurusan yang kalian pilih itu berpengaruh terhadap perkembangan wilayah kalian, daerah kalian, dan juga kalian ada peran kalian
di sana teman-teman. Karena aku selalu bilang ya teman-teman ya, ketika orang mau ngasih kita beasiswa itu berarti ada harapan si lembaga beasiswa ini memberikan kita beasiswa agar kita ini bisa berperan di masyarakat, di lingkungan, di sosial, because we are agent of change teman-teman. So give the best, do the best, and lakukan semampu dan sebisa kalian lah, jangan dipaksain. Yang penting adalah kalian itu harus punya niat yang tulus dulu untuk masa depan bangsa teman-teman, agar ini bisa menjadi perantara kalian, karena kita nggak akan tahu ya teman-teman ya, doa yang mana yang akan menjadi perantara impian kita. Tuh, ada pertanyaan penting yang belum aku jawab, yaitu kalau misalnya kita terdaftar di beasiswanya Mas Agena, apakah udah langsung lulus di unipnya ya. Nah, jadi sistemnya seperti ini ya guys ya, aku kasih tahu. Kalau di Mas Agena itu kan pertama kan ketika di aplikasi itu kan kalian kan memilih 3 jurusan dan juga memilih 3 universitas ya. 3 jurusan, 3 universitas. Nah, otomatis ketika kalian dapat beasiswa, itu Mas Agena mendaftarkan kalian ke universitas atau jurusan yang kalian pilih. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi setahu saya teman-teman ya, kalau di tahun saya mereka tidak berpatok pada 3 unip yang kalian ambil gitu loh. Nah, biasanya mereka mencari relasi dan mendaftarkan kalian itu, nilai kalian ini ke semua unip yang mereka punya linknya teman-teman. Even nanti kamu lulusnya di mana itu ditentukan dari nilai raport, nilai IPK atau nilai yang kamu punya. Karena gini, beasiswa Mas Agena ini kan sistemnya beasiswa ya. Nah, tapi beasiswa ini juga membantu teman-teman buat dapet universitas. Nah, tapi belum tentu universitas yang kalian pilih itu tuh nanti kalian lulus di sana, karena itu ditentukan dari nilai raport kalian atau nilai IPK kalian kayak gitu loh. Tapi dari Mas Agenanya akan memberikan solusi lain, yaitu kalian didaftarkan di unip-unip yang mereka punya linknya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, pasti teman-teman akan dapet unip atau akan dapet sesuai dengan jurusan yang kalian pilih, meskipun mungkin unipnya nggak sesuai dengan yang kalian pilih di universitas tersebut, tapi udah pasti ya kalau misalnya dapet beasiswa dapet juga unipnya. Cuman teman-teman, kalau misalnya gini nih, posisinya kamu pengen ke Sakarya tapi kamu nggak lulus nih di Sakarya tuh, jadi kamu daftarin lagi sama Mas Agenanya buat ke Sakarya gitu loh. Nah, begitu juga dengan kalian, ada penerima beasiswa lain, itu beasiswa Mas Agena juga yang S1. Dia kan ketika dapat beasiswa itu kan dia belum dapat univnya ya, tapi didaftarin dan ternyata dia lulusnya di Dumplu Pinar gitu loh. Nah, jadi dia daftar tomernya di Dumplu Pinar, tapi nanti kalau misalnya setelah tomernya selesai dia mau pindah ke Sakarya, Istanbul atau Ankara, itu bisa teman-teman. Jadi kalau aku di Mas Agena ini, kalau saat ini aku tuh daftar tomer dulu sampai 5 level, even nanti aku udah selesai tomer baru aku daftar univ gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba dua-duanya juga bisa, dan itu semuanya diurus sama pihak Mas Agenanya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, pasti kalian kuliah, pasti kalian dapat univ, dan pasti kalian akan didaftarin di tomer gitu loh. Teman-teman, sedikit bocoran juga, misalnya nih kalian kan daftar tomernya itu di Dumplu Pinar ya, tapi kalian nggak pengen kuliahnya di Dumplu Pinar, itu nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalian ada namanya penyetaraan ya teman-teman ya, kalau dalam bahasa Turkinya itu nanti sertifikat kalian itu disetarain di tempat univ yang mau kalian daftar gitu loh. Aku lupa namanya apa, tapi bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu tergantung dari teman-temannya juga. Cuman biasanya anak-anak Mas Agena itu kalau misalnya mereka mau kuliahnya di kampus A, tapi mereka dapetnya di kampus B. Nah, mereka kan ambil tomernya aja di kampus B itu. Nanti kalau misalnya ada open pendaftaran univ, nanti mereka coba di kampus A. Bisa seperti itu teman-teman. Dan yang terpenting adalah kalian kalau mau kuliah di Turki harus bisa menguasai bahasa Turki dulu teman-teman, karena tanpa bahasa Turki kalian itu nggak bisa ngapa-ngapain, sebab kuliahnya kan bahasa pengantarnya bahasa Turki. Jadi kalau misalnya sekarang kalian masih nol banget, mending belajar bahasa Turki dulu deh.
Nah, nanti kalau misalnya kalian udah sampai di sini ya insya Allah kalian udah punya ini ya, udah punya apa namanya modal untuk sekolah di Turki, karena bahasa sehari-hari yang digunakan di Tomer itu akan beda dengan bahasa akademik yang nanti kalian pakai ketika kuliah. Jadi penting banget bisa bahasa Turki ya teman-teman ya. Akhir tips dari aku ya teman-temannya dalam pemilihan jurusan dan juga universitas ini udah tadi selain riset dan lain-lain, kalian juga jangan lupa minta dukungan dari orang tua dan juga keluarga teman-teman, karena ini penting banget ya teman-teman ya, agar kalian menjalaninya juga dengan enjoy, dengan ringan, karena ada ridho orang tua di sana, dan berikan yang terbaik untuk masa depan kalian sendiri. I think that's all teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Good.